Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwanda Esti Wardani, absen 17. Saya dari kelas 3B D3 Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penyelesaian dari soal yang ada di Geankopis nomor 27.2-2. Nah, di sini soal ini mengenai single stage extraction with unknown composition. Nah, diketahui bahwasanya terdapat suatu campuran umpan dengan berat 200 kg yang tidak diketahui komposisinya berisi air, asetik asid, dan isopropil ether yang dikontakkan di dalam single stage 200 kg. Campuran yang mengandung 40% asetik asid, 10% air, 50% isopropil ether yang menghasilkan raffinate layer sebanyak 320 kg yang mengandung 29,5% asetik asid, 66,5% air, dan 4% isopropil ether. Tentukan original composition dari campuran umpan yang masuk dan komposisi dari hasil ekstrak layer. Untuk perhitungan di sini kita gunakan data equilibrium appendix A.3. Nah, berdasarkan dari soal tersebut, kita identifikasi apa saja yang telah diketahui. Nah, di sini yang ditanyakan adalah original composition of the feed mixture, yang mana yang ditanyakan adalah komposisi feed yang ada di sini. Kemudian yang ditanyakan lagi adalah komposisi dari resulting extract layer. Nah, yang di sini. Kemudian bagaimana sih cara penyelesaiannya? Nah, di sini yang pertama kita masukkan terlebih dahulu data equilibrium dari asetik asid, water isopropyl ether yang ada pada tabel A.3 strip 24 pada tabel appendix. Nah, kemudian dari data-data yang telah kita masukkan di sini, kita buat suatu kurva. Nah, kurva di sini yang kita buat adalah kurva extract layer dan raffinate layer. Yang mana di sini yang berwarna oranye adalah dari data XA versus dengan XC, lalu yang berwarna biru adalah YA versus YC. Kemudian kita juga membuat suatu kurva equilibrium dari data XA dan YA. Nah, di sini kita telah membuat garis bantu yaitu garis 45 derajat. Nah, bagaimana cara penyelesaian yang pertama? Nah, di sini kita telah mengetahui bahwasannya L1-nya tadi sudah diketahui. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwasannya di L1 ada XA1, XB1, dan XC1. Yang kita butuhkan di sini adalah XA1 dan XC1-nya. Nah, pada XA1 diketahui 0,295, lalu untuk SC1-nya adalah 0,04. Nah, di mana sih letak titiknya? Nah, di sini adalah titik dari koordinat I atau koordinat dari L1. Nah, dari titik di sini kita tarik garis ke bawah, lurus ke bawah hingga menyentuh atau menyinggung dari equilibrium lainnya. Nah, setelah itu dari titik di sini kita tarik garis ke kiri hingga menyentuh atau tepat berada di garis 45 derajat. Setelah itu kita tarik garis lurus ke atas hingga menyentuh dari extract layer. Nah, di sini kita tandai yaitu dengan koordinat G atau koordinat V1 sehingga kita bisa mengetahui nilai dari YA1 dan YC1-nya. Nilai dari YA1 sebesar 0,15 yang mana berada di sumbu X-nya di sini. 0,15. Selanjutnya untuk yang kedua adalah nilai dari YC1-nya yaitu sebesar 0,82. Yaitu bisa kita lihat di sumbu Y. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari Y1 dan YC1, lalu kita masuk ke dalam neraca massa total untuk menghitung nilai XA1, XC1, dan XB1. Nah, di sini kita gunakan persamaan 27.2 strip 1. Menggunakan persamaan V1 plus L1 sama dengan V2 plus L0 sama dengan M. Nah, dari persamaan ini kita akan memperoleh nilai dari M dan nilai dari V1. Sehingga diperoleh nilai V1-nya 160 dan nilai M-nya sebesar 480.
Selanjutnya, kita akan menghitung neraca massa komponen A menggunakan persamaan 27.2/2. Persamaannya adalah V1 dikalikan YA1 ditambah L1 dikalikan XA1 sama dengan M dikalikan XAM. Nah, di sini kita pindah ruas, yang mana di sini adalah M-nya. M-nya adalah 480 dikalikan XAM. Nah, yang dicari di sini adalah nilai XAM-nya. Kemudian sama dengan 160 dikalikan 0,15 adalah V1 dikalikan YA1, ditambah 320 dikalikan 0,295 adalah L1 dikalikan XA1. Sehingga kita lakukan perhitungan, menghasilkan nilai XAM-nya sebesar 0,2467. Perhitungan selanjutnya adalah kita akan mencari nilai XA0 menggunakan persamaan V2 dikalikan YA2 ditambah L0 dikalikan XA0 sama dengan M plus XAM. Nah, di sini kita juga pindah ruaskan, nilai M-nya adalah 480, XAM-nya kita tadi sudah menghitung yaitu sebesar 0,2467 sama dengan 112 ini adalah V2 dikalikan YA2, lalu ditambah dengan 200 adalah L0 dikalikan dengan XA0. Nah, kemudian di sini 118,4 adalah 480 dikalikan 0,2467. Kemudian kita lakukan perhitungan sehingga menghasilkan nilai XA0-nya sebesar 0,032. Selanjutnya, yaitu ada neraca massa komponen C. Menggunakan persamaan 27.2/2. Persamaannya adalah V1 dikalikan YC1 ditambah L1 dikalikan XC1 sama dengan M dikalikan XCM. Nah, di sini kita juga pindah ruaskan bahwasanya di sini adalah nilai M sebesar 480 dikalikan XCM. Nah, XCM di sini itu tidak diketahui, jadi XCM-nya adalah yang dicari. Kemudian 131,2 adalah hasil dari V1 dikalikan YC1 ditambah dengan 12,8 adalah hasil dari perkalian L1 dengan XC1 sehingga diperoleh nilai XCM-nya sebesar 0,3. Selanjutnya di sini menggunakan persamaan V2 dikalikan YC2 plus L0 dikalikan XC0 sama dengan M dikalikan XCM. Nah, di sini juga dipindah ruaskan, nilai M-nya sebesar 480, nilai XCM-nya adalah 0,3, kemudian sama dengan nilai 140, ini adalah hasil perkalian dari V2 dikalikan YC2, kemudian ditambah dengan 200, ini adalah L0 yang dikalikan dengan XC0. Nah, yang dicari di sini adalah nilai dari XC0, kemudian dilakukan perhitungan seperti biasa, sehingga diperoleh nilai XC0-nya sebesar 0,02. Nah, sehingga kita di sini bisa menjawab dua pertanyaan di atas, yaitu berapa sih original fit composition-nya. Nah, di sini kita bisa mengetahui XA0-nya adalah 0,032 setelah kita lakukan perhitungan di sini. Nah, 0,032 yaitu untuk nilai XA0-nya. Kemudian untuk nilai XC0 yaitu sebesar 0,02. Nah, di sini. Lalu untuk mengetahui berapa sih nilai dari XC0, kita bisa memperolehnya dari 1 dikurangi XA0 dikurangi lagi dengan XC0-nya. Sehingga kita memperoleh original fit komposisinya dari XA0, XB0, XC0 sekian. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berapa sih composition of extract-nya. Nah, di sini tentunya kita harus mengetahui berapa sih nilai dari YA1, YB1, dan YC1. Nah, di mana kita mengetahui nilai dari YA1? Nilai YA1 kita telah memperoleh dari pembacaan grafik di sini. Nilai YA1 dan YC1. Jadi untuk nilai YA1-nya sebesar 0,15 dan nilai YC1-nya adalah 0,82. Kemudian untuk nilai YB1-nya diperoleh dari 1 dikurangi YA1 dikurangi YC1 sehingga diperoleh ekstrak komposisinya sekian. Kemudian kita akan lanjut melakukan perhitungan atau menjelaskan mengenai bagaimana sih penyelesaian dari Glenn-Coplitz nomor 27.4/4. Nah, dari soal di sini kita mengidentifikasi apa saja yang diketahui yaitu sebagai berikut.
L0-nya sama dengan 1000 kg per hours, XA0-nya 0,3, dan XC0 adalah 0. Kemudian kita mencari XB0-nya yaitu dengan cara 1 dikurangi XA0 dikurangi dengan XC0 sehingga diperoleh nilai 0,7. Untuk XAN-nya adalah 0,02, Vn plus 1 sebesar 2.500 kg per hours. Lalu di sini adalah YAN plus 1-nya adalah 0. Dan di sini YBN plus 1 diperoleh dari 1 min YAN plus 1 dikurangi YCN plus 1. Di mana YCN plus 1-nya adalah 1, sehingga YBN plus 1-nya adalah 0. Nah, yang ditanyakan di sini ada dua, yaitu yang pertama adalah berapa minimum solvent flow rate-nya, lalu yang kedua adalah berapa sih stage teoritisnya. Jadi penyelesaiannya di sini kita menggunakan data tabel appendix A.3 strip 24. Kemudian kita lakukan perhitungan yang pertama menggunakan persamaan 27.4 strip 3 untuk menghitung neraca massa komponen C. Nah, di sini yang dicari pertama adalah nilai XCM-nya menggunakan persamaan L0 dikalikan XC0 ditambah Vn plus 1 dikalikan YCN plus 1 lalu dibagi dengan penjumlahan antara L0 dengan Vn plus 1. Nah, di sini kita masukkan sesuai yang diketahui di atas, kita masukkan saja ke dalam rumus, kemudian kita peroleh nilai XCM-nya sebesar 0,714. Kemudian selanjutnya kita lakukan perhitungan neraca massa komponen A menggunakan persamaan 27.4/4 untuk mengetahui berapa sih nilai dari XAM-nya. Rumus yang digunakan di sini adalah L0 dikalikan XA0 ditambah Vn plus 1 dikalikan YAM plus 1 per 0 L0 plus Vn plus 1. Nah, sama saja dengan yang sebelumnya, kita tinggal masukkan saja nilai-nilai yang diketahui, kemudian kita bisa memperoleh nilai XAM-nya sebesar 0,086. Nah, di sini kita bisa mengetahui koordinat M-nya berdasarkan dari yang telah kita hitung dari XCM dan XAM, yang mana sumbu X dan Y-nya adalah 0,086 dengan 0,714. Nah, dari koordinat M ini terletak ada di sini. Nah, kemudian dari data tersebut kita juga telah mengetahui titik L0-nya. Titik L0-nya yaitu adalah 0,3 dan 0. Jadi letak titiknya itu di sini. Kemudian kita plotkan juga untuk nilai dari koordinat Vn plus 1 yaitu 0,1 yang terletak di sini. Kemudian dari titik L0 di sini ditarik garis menuju titik Vn plus 1. Nah, kemudian selanjutnya kita plotkan titik Ln-nya. Nah, kita bisa memperoleh titik Ln-nya itu dari nilai yang telah kita ketahui yaitu XAN-nya sebesar 0,02. Jadi nilai 0,02 ini kita plotkan saja 0,02 di sini. Nah, di sini 0,02 kita paskan dengan raffinate layer-nya. Kemudian sehingga karena Ln tadi itu belum mempunyai nilai XCN sehingga langsung kita plotkan lurus dengan raffinate layer sehingga kita peroleh di sini tingginya pada sumbunya yaitu nilai XCN-nya sebesar 0,015. Nah, setelah kita mendapat nilai XCN sama dengan 0,015, nah, selanjutnya kita akan mencari titik koordinat dari V1 dengan cara setelah kita memplotkan titik-titik ini, setelah kita tarik garis dari L0 ini melewati titik M yang ada di sini sehingga mendapat titik di sini Vn plus 1-nya. Kemudian kita tarik garis dari Ln di sini hingga menyentuh atau melewati titik M sehingga nantinya akan berakhir menyentuh pada ekstrak layernya. Nah, di sini
Di sini adalah letak titik V1-nya. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui berapa nilai dari XA1 dan YC1. Nah, XA1-nya di sini adalah 0,1 dan YC1-nya adalah 0,863. Nah, selanjutnya kita masukkan saja datanya YA1 sama dengan 0,1, YB1 sama dengan 0,037 yang diperoleh dari 1 dikurangi YA1 dikurangi YC1, yang mana YC1-nya sebesar 0,863. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan neraca massa total menggunakan persamaan 27.4-1, yang mana persamaannya adalah L0 plus VM plus 1 sama dengan Ln plus V1 sama dengan N. Diperoleh L-nya adalah 1000 plus 2500 sama dengan Ln plus V1 sama dengan 3.500. Selanjutnya untuk neraca massa komponen A yaitu dengan persamaan 27.4-4, XAM sama dengan Ln dikalikan XAN plus V1 dikalikan YA1 per Ln plus V1. Nah, di sini kita akhirnya mendapatkan persamaan yang pertama yaitu 300 sama dengan 300 ini diperoleh dari 0,0857 dikalikan dengan 3.500. Jadi 300 sama dengan Ln dikalikan 0,02, di sini adalah XAN, plus V1 dikalikan 0,1. 0,1 adalah dari YA1. Kemudian pada neraca massa komponen C, menggunakan persamaan 27.4-3, yaitu XCM sama dengan Ln dikalikan XCN, plus V1 dikalikan YC1 per Ln plus V1. Nah, di sini nilai XCM-nya adalah 0,714, kemudian Ln dikalikan 0,015 adalah XCN, plus V1 dikalikan 0,863 adalah YC1. Kemudian 3.500 adalah penjumlahan dari Ln dan V1. Sehingga di sini 2.500 adalah perkalian dari 0,714 dikalikan dengan 3.500 disama dengankan Ln sama dengan 0,015 plus V1 0,0863 sebagai persamaan yang kedua. Kemudian dilanjutkan perhitungan eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, di sini ada persamaan 1 dan ini persamaan 2. Yang mana persamaan 1 ini dikalikan dengan 0,75, untuk persamaan 2 dikalikan 1. Kemudian dilakukan perhitungan sehingga menghasilkan V1 sebesar 2.887,06 kg per hours. Kemudian dari nilai V1 ini kita substitusikan masuk ke dalam persamaan 1. Persamaan satunya adalah 300 sama dengan Ln dikalikan 0,02 plus V1 dikalikan dengan 0,1. Kemudian V1-nya kita masukkan di sini. Jadi langsung V1 dikalikan dengan 0,1. Sehingga nantinya kita akan memperoleh nilai dari Ln-nya sebesar 564,721 kg per hours. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari titik-titik operasi. Titik operasinya adalah X delta A dan X delta C. Nah, sebelum itu kita lakukan perhitungan terlebih dahulu untuk mencari nilai X delta A-nya menggunakan persamaan 27.4-10, menggunakan rumus L0 dikalikan XA0 dikurangi V1 dikalikan YA1. Nah, di sini per L0 min V1. Sehingga sama dengan 300 ini adalah hasil perkalian dari L0 dan XA0 dan 288,706 adalah hasil perkalian dari V1 dan YA1. Nah, di sini min 188,7,0058 adalah hasil pengurangan dari L0 dikurangi dengan V1. Kemudian kita lakukan perhitungan sehingga menghasilkan nilai X delta A-nya sebesar min 0,006. Selanjutnya kita lakukan perhitungan pada X delta AC. Nah, di sini menggunakan persamaan yang sama, hanya beda di sini yang digunakan adalah YC1. Kemudian dilakukan perhitungan serupa sesuai data yang telah kita hitung sebelumnya.
sehingga memperoleh nilai X delta T-nya sebesar 1,32. Nah, dari data X delta A dan X delta T di sini kita memperoleh koordinat X delta yaitu min 0,006 dan 1,32. Nah, dari koordinat di sini kita lakukan perhitungan atau analisis data menggunakan garis-garis menggunakan kurva. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita plotkan terlebih dahulu untuk titik operasinya atau X deltanya, yaitu di sini tadi min 0,006 dan 1,32 dan letak titiknya adalah titik operasinya adalah di sini. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat garis-garis untuk menghitung stage teoritisnya dengan cara dari titik V1 di sini. Nah, kita tarik garis ke bawah. Nah, di sini kan ada garis merah. Nah, di sini kita tarik ke bawah hingga menyentuh garis 45 derajat. Kemudian kita tarik ke samping kanan hingga menyentuh equilibrium line. Nah, tepat di sini. Kemudian kita tarik ke atas hingga menyentuh raffinate layernya. Lalu kemudian kita tandai di sini adalah L1. Nah, dari titik yang ada di raffinate layer di sini, garis di sini, kita tarik garis ke atas hingga menuju titik operasi. Nah, kemudian kita harus menandai garis yang ada di sini. Nah, garis merah yang ada di sini kita tandai dengan V2. Nah, selanjutnya kita akan lanjut untuk membuat garis untuk menghitung stage dengan cara yang sama. Jadi di sini terdapat garis bersinggungan antara extract layer dan garis merah ini. Nah, di sini garis persinggungan ini kita tarik garis ke bawah. Nah, di sini warnanya oranye. Garis ke bawah hingga menyentuh garis 45 derajat. Kemudian kita tarik garis ke kanan hingga menyentuh equilibrium line. Kemudian kita tarik ke atas. Nah, hingga menyinggung hingga sampai di raffinate layer. Kemudian kita tandai dengan L2. Kemudian dari titik di sini kita tarik menuju titik operasi. Nah, kemudian garis oranye di sini yang bersinggungan atau berpotongan dengan extract layer kita tandai titik di sini dengan V2. Nah, hal tersebut dilakukan terus-menerus hingga nantinya apabila kita tarik garis dari V1 di sini dan ketika sampai pada raffinate layer di sini sudah berada di kiri LN. Nah, artinya perhitungan stage itu dihentikan. Nah, dari kasus di sini, dari soal di sini kita memperoleh stage-nya sebanyak 7 karena di sini kita hitung V-nya ada 7, ada V1, V2, V3, V4, V5, V6 dan V7. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya berdasarkan grafik diperoleh stage teoritisnya sebesar 7 stage. Nah, berdasarkan kemudian kita akan menghitung yang dinamakan minimum solvent flow rate-nya. Di sini kita menggunakan grafik lagi. Grafik yang digunakan itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, pada grafik di sini kita juga mengeplotkan titik dari LN, L0, dan VM plus 1. Yang mana pada titik L0 di sini telah kita tandai. Caranya
Untuk menghitung dari minimum flow rate-nya, yaitu dengan cara kita tarik garis dari L0, kita tarik garis ke bawah hingga menyentuh equilibrium lainnya. Kemudian kita tarik garis ke kiri hingga menyentuh hingga sampai di garis 45 derajat. Kemudian kita tarik ke atas hingga menyentuh atau sampai di sini, ekstrak layernya. Nah, di sini kita mengetahui titik dari V1 min-nya. Nah, dari titik V1 min di sini, dari LN, kita tarik garis menuju titik V1 min. Kemudian dari titik L0, kita tarik garis menuju nilai Vn plus 1. Nah, perpotongan antara dua garis tersebut adalah titik M min. Sehingga kita memperoleh nilai dari XJM min dan XAM min. Nah, di sini, titik di sini kita memperoleh nilai sebesar 0,615 untuk XJM min dan nilai XAM min-nya sebesar 0,114. Kemudian kita berdasarkan grafik sehingga diperoleh nilai XAM min-nya sebesar 0,114 dan XJM min-nya 0,6. Nah, kemudian kita peroleh nilai XPM min-nya dari 1 dikurangi XAM min, dikurangi lagi dengan XJM min-nya, sehingga diperoleh 0,286. Kemudian kita lakukan perhitungan neraca massa komponen A menggunakan persamaan 27.4/4, yaitu persamaannya adalah XAM min sama dengan L0 dikalikan XA0, ditambah dengan Vn plus 1 min dikalikan YAM plus 1 per L0 ditambah dengan Vn plus 1 min. Kemudian dilakukan perhitungan sesuai data yang telah diketahui atau yang telah dihitung, sehingga diperoleh nilai Vn plus 1 min-nya sebesar 1631,6 kg per hours. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun kurangnya dari penjelasan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.